Halo semuanya. Coba deh, kita perhatiin satu simbol yang kita ketik hampir setiap hari. Ya, simbol yang ada di semua alamat email kita. Kelihatannya sepele kan? Tapi ternyata, ikon kecil ini punya sejarah yang gila banget, jauh lebih tua dan lebih seru dari yang kita bayangin. Ya, kita semua tahu lah formatnya. Nama kita terus @domain.com. Tapi coba deh berhenti sejenak dan pikirin. Dari puluhan karakter di keyboard, kenapa harus simbol yang satu ini? Kenapa bukan tanda sama dengan atau garis miring? Ini sama sekali bukan pilihan acak loh. Ada alasan yang jenius banget di baliknya. Dan hari ini kita bakal bongkar semuanya. Jadi gimana ceritanya simbol ini bisa jadi pusat identitas digital kita? Ini tuh campuran kebetulan yang luar biasa, melibatkan pedagang zaman dulu, naskah kuno, dan satu keputusan iseng yang dampaknya mengubah cara kita berkomunikasi selamanya. Bayangin deh, miliaran orang pakai simbol ini tiap hari. Seringnya sih, tanpa mikir panjang. Padahal, waktu itu ada banyak kandidat lain. Tapi pada akhirnya, simbol A yang melingkar inilah yang menang. Dan alasannya, seperti yang bakal kita lihat, ternyata simple banget tapi jenius. Oke, buat nemuin jawabannya, kita harus time travel dulu nih. Lupakan dulu soal komputer, lupakan internet, kita mundur. Jauh banget, lebih dari 600 tahun lalu, ke zaman para pedagang, naskah tulisan tangan, dan barel-barel anggur. Betul, anggur. Nah, lihat jejak-jejaknya ini. Jauh sebelum ada komputer, simbol ini tuh udah warawiri. Di tahun 1345 muncul di naskah Bulgaria. Terus tahun 1448 di catatan pengiriman gandum di Spanyol. Puncaknya, di Italia tahun 1536, para pedagang pakai simbol ini. Ini nunjukin kalau simbol ini punya banyak kehidupan sebelum era digital. Dan ini dia bukti pamungkasnya. Sepucuk surat dari tahun 1536 dari seorang pedagang Italia. Waktu dia ngelaporin harga anggur, dia nulis, 1 anggur harganya, dia pakai simbol sebagai singkatan buat satuan ukur. Gila kan? Simbol yang kita kenal di email ternyata akarnya dari perdagangan anggur abad ke-16. Jadi intinya apa? Gini, selama ratusan tahun, simbol ini ya, alat dagang. Buat orang Italia, itu artinya amfora, satu guci anggur. Buat orang Spanyol dan Portugis, itu arroba, satuan berat. Pokoknya, ini cara cepat pedagang buat nulis sejumlah dari sesuatu. Nah, ingat-ingat konsep ini ya, sesuatu, DI sebuah lokasi. Ini bakal jadi kunci nanti. Oke, sekarang kita fast forward ke abad 20, tepatnya tahun 1971. Kita bakal lihat gimana simbol pedagang kuno ini yang udah hampir dilupain orang, tiba-tiba dapat pekerjaan baru yang bikin dia jadi ikon global. Nah, kenalan dulu nih sama tokoh utamanya di era modern, Ray Tomlinson. Di tahun 1971, dia itu seorang insinyur yang lagi ngerjain proyek ARPANET, yang nantinya jadi cikal bakal internet. Tugas dia waktunya kelihatannya simple, bikin program buat kirim pesan antar komputer. Dan dia mentok di satu masalah yang kelihatannya sepele tapi penting banget. Gimana caranya misahin antara nama pengguna sama nama komputernya? Logikanya kan, pengguna ada di komputer itu. Dia butuh satu simbol tunggal buat ngewakilin kata di atau at. Jadi, si Tomlinson ini ngeliatin keyboard di depannya. Sebuah mesin ketik jadul teletype model 33. Dia nyari-nyari, mana nih karakter yang pas buat tugas ini? Karakter mana yang bisa jadi jembatan antara pengguna dan mesin? Dan pemikirannya genius banget. Dia nggak bisa pakai simbol kayak titik, koma, atau garis miring. Kenapa? Soalnya simbol-simbol itu udah sibuk, udah punya kerjaan lain di dunia coding. Kalau dipakai bisa-bisa sistemnya bingung. Jadi dia butuh karakter yang lagi nganggur, yang nggak akan bikin error. Dan akhirnya pilihannya jatuh ke simbol @. Kenapa? Ada 3 alasan cerdas di baliknya. 1, simbolnya udah ada di keyboard, nggak perlu bikin baru. 2, hampir nggak pernah dipakai, jadi aman, nggak akan bikin konflik teknis. Dan yang ketiga, ini yang paling keren. Dalam bahasa Inggris, simbol itu kan dibacanya yang artinya di, pas banget. Tomlinson sendiri bilang, dia nyari simbol yang tidak banyak digunakan. Justru karena simbol ini jarang dipakai, statusnya yang kayak terlupakan, itulah yang bikin dia jadi pilihan sempurna. Karakter yang tadinya nggak relevan, tiba-tiba jadi salah satu simbol paling penting di zaman kita. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Keputusan Tomlinson itu justru jadi awal dari babak baru buat simbol evolusinya lanjut lagi, dari cuma sekedar alamat teknis, jadi sesuatu yang jauh lebih besar, lebih sosial. Lalu, muncullah era media sosial. Platform kayak Twitter, Instagram, mereka ngadopsi simbol ini buat fungsi mention. Tiba-tiba,
bukan lagi cuma soal lokasi di server, tapi jadi cara kita buat manggil orang, buat nandain orang, buat ngebentuk identitas kita di dunia maya. Nah, ini dia rangkuman perjalanan gilanya. Awalnya, satuan ukur buat para pedagang anggur. Terus, jadi pemisah alamat email yang teknis di tahun 71. Dan akhirnya, jadi simbol identitas dan koneksi di media sosial abad 21. Benar-benar evolusi yang luar biasa, kan? Jadi, gitu ceritanya. Sebuah solusi simpel buat masalah teknis, malah menghidupkan kembali sebuah simbol bersejarah yang hampir punah. Dan tanpa sadar, simbol itu mengubah total cara kita semua terhubung satu sama lain di seluruh dunia. Nah, ini kan jadi bikin kita mikir ya. Lain kali kamu ngetik alamat email dan pakai simbol @ coba ingat perjalanan panjangnya, dari barel anggur di Spanyol sampai ada di ujung jari kamu sekarang. Dan siapa tahu, ini bikin kita jadi lebih penasaran sama sejarah di balik hal-hal simpel lainnya di sekitar kita.